Halo halo halo. Selamat datang lagi di channel gue. Buat yang baru, nama gue Rafli dan gue di sini tiap hari buat ngabisin waktu kalian dengan cara yang paling worth it sedunia, yaitu nonton film bareng, tapi versi gue yang ceritain. Oke, sebelum mulai like dulu, subscribe dulu, lonceng dulu. Kalau kalian skip bagian ini, nanti nyesel sendiri ketinggalan. Konten gue yang literally bikin hidup lebih bermakna, atau setidaknya lebih nggak bosen. Nah, hari ini kita bahas film aksi sci-fi yang gila banget. Judulnya War Machine. Film ini budgetnya ratusan juta dolar. Efek visualnya gokil, desain mech-nya detail banget. Dan ada adegan manusia tinju-tinjuan sama robot alien yang jujur aja bikin gue tepuk tangan sendiri di depan laptop. Dibintangi Alan Ritchson ya, si badan gede itu, dan disutradarai Patrick Hughes yang udah kenyang bikin film tembak-tembakan. Intinya, ini film popcorn yang serius, bukan yang mikir-mikir dulu, baru ketawa. Tapi yang langsung ketawa, terus sadar belakangan. Ternyata ada yang bikin mewek juga. Yuk, kita mulai. Gas! Oke, kita mulai 2 tahun sebelum cerita utama. Lokasi, Medan. Perang Kandahar, Afghanistan. Serius banget vibes-nya dari detik pertama. Di sana, ada 2 saudara kandung yang sama-sama jadi tentara. Kakaknya namanya Markus, adiknya namanya Denny. 2 orang ini emang beda unit. Jadi saat ketemu di lapangan, caranya ya saling pukul sambil ketawa-ketawa. Klasik banget lah, gitu cara bro. Ngomong, gue kangen lo. Saat lagi kumpul itulah Markus ngomong sesuatu yang mengubah segalanya. Dia bilang ke Denny, ikut gue daftar Rangers. Kesatuan, elit, seleksinya susah gila, tapi itu impian Denny dari kecil. Akhirnya, Denny setuju. Mereka lagi beresin tas, siap-siap balik ke markas buat ikut evaluasi Rangers, tiba-tiba ledakan. Dari mana? Gak ada yang tahu. Dalam hitungan detik, semua orang di sekitar Markus ambruk ke tanah. Markus sendiri kena serpihan besi di lutut, terluka parah, tapi matanya langsung nyari Denny. Denny ada di sana, tapi kondisinya jauh lebih buruk, nggak sadar. Markus, dengan kaki berdarah dan hampir nggak bisa jalan, nekat gendong Denny di punggungnya. 1 langkah, 2 langkah, terus jalan menuju markas. Nggak berhenti, nggak ngeluh. Tapi ternyata tetap nggak cukup. Denny nggak selamat. 2 tahun kemudian, Markus kini dipanggil Ranger 81 dalam proses seleksi datang ke camp latihan. Dia daftar buat impian Denny yang belum kesampaian. Masalahnya, ini udah keempat kalinya dia daftar, 3 kali. Sebelumnya selalu ditolak, ada masalah di hasil pemeriksaan medis. Dan sekarang umurnya udah di batas atas. Kalau gagal, lagi, selesai. Nggak ada kesempatan kelima. Sang instruktur lihat profilnya dengan ekspresi datar 4 kali. Ditolak. Umur hampir kedaluarsa. Tapi ada sesuatu di mata pria. Ini yang bikin instruktur itu mikir 2 kali. Oke, kamu nomor 81. Dan dimulailah 8 minggu neraka. Gue nggak lebay ya. Film ini ngabisin hampir 30 menit. Cuma buat nunjukin proses seleksinya. Dan worth it banget. Ini bukan montase singkat diiringin musik semangat. Ini detail, keras, nyata. Para kandidat merangkak di lumpur yang dinginnya bukan main. Mereka berendam di air, nyaris beku sambil harus tetap sadar. Mereka lari, mendaki bukit berulang kali dengan beban puluhan kilo di punggung. Para instruktur nggak cuma kasih perintah, mereka ngomong hal-hal yang bikin kepala meledak buat lihat siapa yang bisa tetap fokus di tengah tekanan psikologis. Setiap sesi evaluasi, ada yang gugur. Pilihan sendiri, tinggal naikkan tangan, semuanya beres. Markus nggak pernah sekalipun lirik tangan sendiri. Kebugaran fisiknya luar biasa, dia selalu jadi yang paling kuat. Tapi justru itu yang bikin dia jadi sasaran. Rekan-rekan kandidat lain mulai nggak suka. Markus terlalu fokus ke diri sendiri. Nggak baur, nggak ngobrol. Kalau ada tugas kelompok, dia kerjain sendiri. Tanpa nawarin bantuan. Pengalamannya di Afghanistan juga ikut diungkit. Ada bagian gelap di sana yang bikin para instruktur bertanya-tanya soal kondisi mentalnya. Sampai akhirnya, di minggu ke-8, Markus dipanggil ke kantor. 2 perwira duduk di depannya dengan ekspresi serius. Kebugaran fisik kamu nggak diragukan. Tapi yang bikin kami khawatir bukan itu. Yang bikin kami khawatir adalah isi kepala kamu. Mereka menjelaskan, Rangers itu bukan soal siapa yang paling kuat. Ini soal tim. Seseorang yang sekuat apapun tapi nggak bisa nyatu sama kolektif, itu bukan aset, itu beban.
Dan perilaku Markus selama pelatihan persis seperti itu. Serigala penyendiri. Mereka ngasih Markus formulir pengunduran diri sukarela. Markus duduk diam sebentar, lihat kertasnya, lihat 2 perwira di depannya. Lalu dia tolak tanpa sepatah kata. Hari penilaian akhir tiba Death March. Perjalanan 24 jam penuh, melewati pegunungan, hutan, dan sungai sambil kabur dari musuh khayalan, dan akhirnya harus tiba di titik evakuasi yang ditentukan. Senjata mereka sudah dipasang alat khusus, nggak bisa menembakkan peluru tajam. Markus ditunjuk sebagai kapten tim. Ini bukan kebetulan, ini ujian terakhir. Bisa nggak dia pimpin orang lain? Tim naik 2 helikopter Black Hawk ke lokasi sasaran. Setelah semua anggota mendarat, heli langsung balik ke pangkalan. Mulai di awal perjalanan, semuanya masih terkendali. Tapi ada beberapa hal aneh yang mulai muncul. Kompas, salah satu anggota, Ranger 57, tiba-tiba nggak akurat. Radio tidak bisa menghubungi pangkalan, ada suara aneh dari penerima. Tim berspekulasi, mungkin gangguan dari instruktur, jebakan, Markus perintahkan semua orang tetap hati-hati. Mungkin ada sergapan kapan saja. Mereka bagi jadi 3 kelompok. Tim A meledakkan bangkai pesawat aneh yang mereka temukan di pinggir sungai menggunakan C4. Tim B menyisir area mencari musuh khayalan. Dan Markus berjaga di kegelapan bersama beberapa anggota lain. Saat C4 meledak, reruntuhan itu nggak berlubang sedikit pun. Dan tiba-tiba, reruntuhan itu sendiri yang mulai bergerak. Sesuatu keluar dari dalamnya. Bukan instruktur, bukan musuh khayalan, bukan alat latihan, itu robot. Tapi bukan robot buatan manusia yang pernah mereka lihat. Teknologinya terlalu canggih, terlalu asing. Makhluk itu memancarkan cahaya biru memindai seluruh area. Setelah scanning selesai, warnanya berubah merah. Langsung mengincar kandidat yang paling dekat. Mundur, semua mundur! Tim langsung cerai-berai ke hutan, tapi di depan mereka ada tebing jalan buntu. Penjajah menembakkan senjata laser. Beberapa kandidat kena tembakan, beberapa terluka, kena cabang pohon saat berlari panik. Markus sendiri 2 jarinya patah, tapi sebagai kapten Markus nggak boleh ambruk duluan. Dia tarik Ranger 57 yang tersangkut cabang. Dia seret Ranger 7 ke dinding yang lebih aman. Dia perintahkan rekan-rekannya untuk rawat luka dulu sebelum bergerak lagi. Radio masih di atas, nggak bisa dipakai. Markus nekat naik sendirian ke area di mana penjajah tadi ditemukan. Di sana, di samping tubuh prajurit sinyal yang sudah tergeletak, radio itu ada tapi kondisinya hancur, berlubang besar. Sambil di atas, Markus lihat rekan-rekannya di bawah sana masih merangkak berusaha selamat. Dan penjajah mulai mengincar mereka satu persatu. Markus buru-buru turun, laporkan kondisi kepada tim. Kita nggak bisa minta bantuan. Kita nggak tahu musuh ini apa. Kita nggak tahu dia dari mana. Kita nggak tahu kelemahannya. Satu-satunya yang kita tahu sekarang lari. Lari sekencang-kencangnya. Tim turun tebing satu persatu pakai tali. Markus nunggu paling bawah sambil terus awasi kompas. Begitu kompas mulai berputar gila-gilaan, Markus tahu penjajah udah mendekat. Nempel ke dinding, jangan gerak. Penjajah tiba di tepi tebing. Scanning lagi, meriam laser mengarah ke bawah tapi nggak bisa jangkau mereka yang nempel di dinding batu. Setelah beberapa menit yang berasa kayak 1 jam, penjajah aktifkan bom jarak jauh dan mundur. Ledakan, tanah berguncang. Tapi tim selamat. Mereka istirahat di lereng gunung. Di sana, Ranger 6 kasih info penting. Dia sempat lihat rencana pertempuran di kantor instruktur. Isinya cuma kembang api biasa, jebakan sederhana. Artinya, makhluk tadi sama sekali nggak ada hubungannya dengan latihan. Ini bukan simulasi, ini nyata. Mereka mulai berdebat. Ranger 15 bilang tim butuh istirahat emosional, mereka manusia, bukan mesin. Nggak semua orang bisa jalan terus kayak Markus tanpa tidur, tanpa mengeluh. Ucapan itu menyentuh sesuatu yang lama tersimpan. Salah satu kandidat bilang langsung ke muka Markus, "Semua orang tahu siapa lo?" Yang gendong saudaranya balik ke markas. Yang dapat medali. Tapi lo bukan pahlawan, lo nggak pernah beneran berhasil bawa dia balik. Markus diam, bukan marah, bukan bales, diam. Karena ucapan itu benar. Dan Markus sudah hidup dengan kebenaran itu selama 2 tahun penuh. Setelah suasana agak mereda, Markus perintahkan semua orang gerak. Mereka harus mencapai desa tempat korps instruktur berada, satu-satunya harapan dapat pertolongan. Tapi begitu mereka tiba, desa itu sudah jadi puing. Sekarang semuanya jelas. Makhluk-makhluk itu memang yang diberitakan TV belakangan ini benda antariksa yang disebut biasa oleh para ahli. Tapi nyatanya, batu angkasa itu membawa mereka, aliens. Dan mereka sudah mulai menyerang sejak tim meninggalkan pangkalan. Markus ambil kendali penuh. Semua perbekalan masuk ke kendaraan lapis baja. Kita gerak sekarang. Ranger 15 sempat minta waktu sebentar untuk ambil amunisi dari reruntuhan dan berhasil bawa 2 kotak peluru. Kendaraan dihidupkan. Mereka lari sambil tembak ke segala arah. Tapi penjajah nggak berhenti. Mereka hajar kendaraan lapis baja terus-terusan, badan kendaraan penuh lubang. Satu granat penjajah terlempar masuk tangan salah satu anggota langsung kena. Markus nggak bisa bantu, dia harus terus isi peluru dan tembak. Penjajah tembakan artileri berat, kendaraan hampir hancur. Tapi Markus nggak tembak balik ke penjajah. Dia justru arahkan roket ke tumpukan puing-puing di lereng gunung di samping meledakannya. Dan batuan besar runtuh menimpa penjajah. Ketahan. Tapi itu cuma sesaat.
Ranger 44, sang pengemudi tertembak. Kendaraan kehilangan kendali dan berhenti. Markus terbangun dari setengah pingsan. Semua rekan tim di dalam kendaraan sudah gugur. Dia keluar sendirian. Penjajah yang tadi ketimpa batu ternyata sudah hancur. Markus hampir merasa lega sampai dia sadar ada penjajah lain di belakangnya, sedang memancarkan sinyal ke suatu tempat. Gak ada waktu buat ngurusin itu, lari dulu. Markus lari ke tempat perlindungan terdekat. Dari sana, dia mengamati penjajah yang tidak jauh dari posisinya. Makhluk itu sedang melepaskan semacam gas dari sistem ventilasi tubuhnya. Otak insinyur Markus langsung bekerja. Kalau ventilasi itu disumbat, suhu di dalam tubuh penjajah pasti akan naik drastis. Cukup tinggi untuk meledak dari dalam. Markus lihat ke arah kren konstruksi tidak jauh dari sana. Rencana terbentuk dalam hitungan detik. Dia tinggalkan posisinya, berlari ke gudang di lokasi konstruksi terdekat, nemuin bahan peledak dan pistol suar. Kembali ke posisi, saat penjajah hampir menemukan tempat persembunyiannya, Markus tembakan pistol suar ke udara. Penjajah tertarik, mengejar. Begitu penjajah naik ke area konstruksi atas Markus ledakan bahan peledak yang sudah dia pasang, penjajah kena ledakan, tapi nggak langsung mati. Markus nggak panik. Dia masuk ke ruang operator, nyalain forklift, dan dorong penjajah ke dinding. Lalu dia nyalain ban, berjalan kerikil. Kerikil masuk ke dalam tubuh penjajah lewat ventilasi. Penjajah marah. Aktifkan injektor cadangan, mendorong forklift mundur dengan paksa. Tapi kerikil terus masuk. Sistem ventilasi penjajah mulai bermasalah. Suhu naik, naik terus, boom! Penjajah meledak dari dalam. Markus loncat keluar dari area itu 1 detik sebelum ledakan besar menghancurkan seluruh bangunan. Keesokan paginya, Markus datang ke pangkalan sambil menggendong Ranger 7 satu-satunya rekan tim yang masih hidup di punggungnya. Persis seperti 2 tahun lalu di Afghanistan. Persis seperti saat dia gendong Denny. Tapi kali ini dia berhasil sampai. 2 perwira yang dulu hampir menyuruhnya mundur, kini berdiri di depan pintu pangkalan dengan ekspresi yang tidak bisa disembunyikan. Takjub, terharu. Komandan Kim melangkah maju. Tanpa banyak bicara, dia ambil lencana Rangers dari sakunya dan pasang langsung di seragam Markus. Rangers memimpin jalan. Di saat yang sama, laporan masuk ini baru gelombang serangan pertama. Di seluruh dunia, penjajah sudah mulai menyerang berbagai lokasi. Tidak ada yang tahu apa yang mereka inginkan. Tidak ada yang tahu dari mana mereka berasal. Tapi sekarang, setidaknya ada 1 Ranger baru yang siap menghadapi semuanya. Markus yang 2 tahun hidupnya dihantui rasa bersalah karena nggak bisa selamatkan adiknya, akhirnya menemukan jawabannya bukan lewat kematian heroik, tapi lewat hal yang lebih sederhana. Dia berhasil bawa seseorang pulang. Nah, itu dia. War Machine film yang dari luar kelihatan kayak film alien tembak-tembakan biasa, tapi ternyata menyimpan cerita yang lumayan bikin dada sesak. Pelajaran dari film ini, kadang kita nggak butuh mengalahkan musuh dari luar dulu. Kadang yang perlu kita kalahkan dulu adalah suara di dalam kepala kita sendiri yang bilang kita nggak cukup baik. Markus butuh 2 tahun, ribuan kilometer latihan neraka, dan 1 malam penuh alien untuk akhirnya bisa jawab pertanyaan yang selama ini dia hindari. Dan jawabannya bukan medali, bukan gelar Ranger, tapi seseorang yang pulang selamat karena dia ada di sana. Oke, itu dulu dari gua. Kalau kalian suka video ini, like-nya jangan pelit ya. 1 klik dari kalian berarti banyak banget buat channel ini terus jalan. Komentar juga dong film alien mana yang menurut kalian paling keren? Atau kalian punya request film buat gue bahas minggu depan? Tulis di bawah, gue baca semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga diri, jangan lupa makan. Dan yang paling penting, kalau ada orang yang butuh digendong pulang, gendong aja. Jangan tunggu-tunggu.